Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga tetap semangat selalu dalam belajarnya ya. Di pertemuan pagi ini kita akan belajar tentang sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Sudah siap ya? Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan sifat Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah konstitusi itu memiliki sifat-sifat. Apa aja? Yang pertama adalah sifatnya tertulis. Maksudnya, tertulis adalah rumusannya tercantum jelas dan bisa kita baca. Sifat yang kedua, singkat dan supel. Singkat maksudnya adalah memuat aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Lalu supel. Supel itu maksudnya adalah disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Nah, dalam sejarah, Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah mengalami 4 kali amandemen ya, atau 4 kali perubahan. Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Lalu sifat yang ketiga, memuat norma atau aturan. Jadi di dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945 ini memuat aturan-aturan atau norma di mana hal itu harus dilaksanakan. Yang keempat, sifatnya rigid. Rigid itu maksudnya adalah memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini diatur dalam pasal 37 ya. Di mana untuk merubah Undang-Undang Dasar ini diperlukan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir. Lalu putusan yang diambil dengan persetujuan ini juga sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah MPR yang hadir. Itu aturannya ya. Nah, selain memiliki sifat, Undang-Undang Dasar 1945 ini juga memiliki fungsi ya. Apa aja fungsinya? Yang pertama sebagai alat kontrol. Jadi, untuk mengontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah itu sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah hukum tertinggi. Jadi undang-undang di bawahnya ya itu tidak boleh bertentangan dan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi yang kedua sebagai pengatur. Maksudnya, Undang-Undang Dasar 1945 ini berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini di dalamnya diatur tentang misalkan bentuk dan kedaulatan negara, lalu tentang MPR, tentang presiden, ya, tentang DPR, dan lain-lain. Lalu penentu. Maksudnya adalah berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Misalkan nih penentu hak dan kewajiban warga negara ya. Di sini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Apa aja sih haknya? Misalkan hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memilih agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing, seperti itu. Lalu juga untuk aparat negara ya, juga ada hak dan kewajibannya. Lalu fungsinya apa? Itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini Bapak kasih contoh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini Bapak kasih contoh pasal 4. Pasal 4 itu isinya tentang kekuasaan pemerintahan negara. Ayat 1. Pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 2, dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh 1 orang wakil Presiden. Ya, jadi di sini Presiden ini memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Lalu dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh 1 orang wakil Presiden ya. Tentu kita sudah tahu itu. Nah, di sini Bapak kasih contoh ya. Ini ada Presiden, wakil Presiden. Lalu ini didampingi dengan para menteri, di mana kabinet kita adalah Kabinet Indonesia Maju.
Berikutnya Bapak kasih contoh lagi, ini pasal 31 kaitannya dengan pendidikan. Pasal 31 ayat 1 isinya tentang tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, ya. Jadi seperti kalian nih, kalian kan sebagai warga negara. Nah, itu kalian berhak untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan, ya. Itu adalah hak kalian. Lalu ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Jadi ada yang namanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di negara kita, ya. Oke, itu aja materi yang ingin Bapak sampaikan pada pertemuan pagi ini. Pesan Bapak, tetap jaga kesehatan ya. Karena dengan memiliki tubuh yang sehat, kalian bisa beraktivitas, bisa belajar dengan baik. Oke, materinya cukup segitu. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.